Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Wa qala ta'ala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ghulam rahinatin bil aqiqatihi tusbahu anhu yaumas sabi'ah wa yahluku ra'suhu wa yusamma. Sadaqallahul azim. Keluarga besar Bapak Denny Sohibul Hajat yang hari ini mengajak kita dalam kebersamaan tasyakuran atas akikah anak-anak beliau yang kita hormati Bapak Ketua RT 51 yang kami hormati Bapak Imam Khatib Bilal Garim, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita orang Indonesia ini memang cari yang praktis-praktis. Kalau banyak durinya kita sebut durian. Kalau banyak rambutannya kita sebut rambut, banyak rambutnya rambutan. Banyak syukurnya kita sebut syukuran. Atas rezeki selama ini Allah sudah karuniakan rumah dan anak, sehat selalu, banyak nikmat, kita syukuran. Yang penting jangan banyak menjabal, karena jadi jabalan kelak. Hadir kita ke sini dalam acara walimah akikoh. Banyak walimah tuh. Kalau nak berangkat haji namanya walimah safar. Kalau nikah walimah urus namanya. Kalau akikah walimah akikoh. Kalau sunatan walimatul khitan. Alhamdulillah kita bisa hadir. Sebelum kita menikmati makan siang yang disadarkan oleh Pak RT tadi, kita kosongkan dulu perut kita untuk beberapa saat supaya pas lapar nian kelak banyak kita makan. Saya tidak akan lama, insya Allah habis asar selesai. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, seiring perkembangan zaman, syariat-syariat Islam ini sudah mulai banyak kita laksanakan. Zaman saya masih kecil-kecil itu, tidak ada istilah majelis taklim itu. Di kini, setiap masjid ada majelis taklim namanya. Kalau akikah ini dari zaman Rasul. Tapi saya kecil-kecil belum tertengok sebaya saya yang akikah. Ngapo? Makanannya baik masih beras campur jagung. Macam mana kita nak akikah? Islam ini sangat fleksibel. Akikah ini sunat. Yang wajib aja kalau tidak sanggup gugur dia Pak. Bayar zakat itu hukumnya wajib. 5 rukun Islam tuh. Tapi kalau besok lebaran anak 3 beras tinggal secarua, beras tinggal secupak lagi, macam mana nak akikah nak bikin lontong beda cukup? Macam mana kita nak zakat? Tak usah berzakat.
duduk di rumah orang zakat kita. Gugur kewajiban. Nah, begitu juga dengan akikah. Dulu kita tidak pacak diakikahkan. Mak bak kita saru. Lemak kalau sekarang ini beras dolok itu namanya beras dolok. Tapi baunya cak dolok tidak ada lagi sekarang. Karena tiap 3 bulan beras itu harus habis. Jadi wanginya masih cak beras biasa baik. Cuman disebut karena ini distribusinya dolok, disebut beras dolok. Nah, alhamdulillah sekarang ini syariat-syariat akikah sudah banyak dijalankan karena ekonomi kita sudah cukup mapan itu. Cuma kadang-kadang kita yang tidak paham, ada baik orang yang rumahnya masih ngontrak, nyo akikah aja dicomohan. Kepandir jemo awak masih ngontrak lah akikah. Tidak ada kaitannya kita ngontrak dengan akikah itu. Akikah itu syukuran Allah titip anak. Bukan mudah mendapatkan anak. Tidak berbini. Yang berbini aja kalau umur bininya 60 tahun tidak ada lagi dapat anak itu. Jadi kalau kita dikasih anak ini luar biasa. Maka atas karunia tersebut kita akikah. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 2 perbuatan yang nyaris sama tapi dia berbeda. Apa itu akikah dengan kurban? Nah, ini kurang sebulan lagi kita nak kurban. Orang galak ngece, diajak kurbannya tidak ngapo karena belum akikah. Tidak ada kaitannya kurban dengan akikah. Jadi tidak ada kaitannya kalau belum kurban tidak boleh akikah, tidak. Akikah, kurban. Akikah itu hukumnya sunat muakkad. Kurban sunat muakkad. Akikah ini jadilah sekali seumur hidup. Tapi kurban tiap tahun. Akikah ini nunggu anak lahir. Kurban itu nunggu Idul Adha. Kalau akikah berbagi daging masak. Kalau kurban berbagi daging mentah. Beda dia. Walaupun jenis binatangnya sama. Nah, kita buang pikiran jauh-jauh, gara-gara belum akikah, tidak bisa kurban, itu tidak ada bab, tidak ada pasalnya tuh. Itu alasan baik dan tidak berkurban. Betul. Aku tiap tahun Pak berkurban, baru mantap. Kambing apa sapi? Tidak, kupon baik. Ayah, bukan kurban. Kita bahas tentang masalah akikah dari 2 sisi. Pertama syariat, yang kedua hakikat. Syariat hakikah ini di dalam Al-Quran susah kita temui. Maka surat apa aja dibaca? Boleh. Lazim dibaca itu surat Ibrahim ayat 7 atau surat Luqman 12 sampai 15. Walaqad ataina Luqman al-hikmata aniskur lillah. Wa may yaskur fa innama yaskur limsi. Kenapa surat Luqman? Karena Luqman ini bukan nabi, orang biasa, tapi luar biasa cara mendidik anak. Saking kehebat Luqman mendidik anak, namanya Allah pakai dalam Al-Quran surat Luqman. Luqman ini tidak pernah manggil anaknya kecuali pakai ya bunayya. Artinya wahai anakku sayang. Dia selalu manggil anaknya wahai anakku sayang. Kita 3 kali manggil anak berubah panggilan. Woi Pajugriti dengar dah. Kalau bahasa Pak Deni upan semak laut. Itulah penak itu. Itu gitu. Kalau Luqman tidak. Makanya bagaimana Luqman mendidik anak itu diabadikan di dalam Al-Quran. Nah, akikah ini ada dalam hadis. Kullu gulam rohinatin bil akikatihi. Tiap-tiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Harus ditebus Pak Ustaz. Lah iyalah, masuk iya dong. Apa tebusannya? Tusbahu anhu. Wa yahluku ra'sihi wa yusamma. Tusbahu anhu, dipotong atasnya.
Kalau dia anak lanang, 2 ekor kambing. Kalau dia anak tino, 1 ekor kambing. Sepahaman kita model inilah. Ternyata anak lanang itu sah dan boleh akikahnya dengan 1 ekor kambing. Kapan? Kebilo bapaknya cuma sanggup membayar 1 kambing itulah. Tapi ndak akikah. Sudah. Sederhananya akikah nih, kita manggil Pak Imam, Pak Imam. Cocok ini ndak kambing akikah? Oh cocok, katanya. Pas ini nih. Siapa nih? Anak aku baru lahir 7 hari. Petang kelak, habis asar potong, maghrib kelak kita berdoa. Akikah lah namanya tuh. Aku cuma sanggup 1 ekor sapi inilah, 1 ekor kambing inilah. Asah itu tuh. Kata Pak Imam, aku batas motong kambing inilah, hanya tidak pacak malam kelak acara kamu ngapo? Ya acak aku ni tidak pacak makan kambing. Woi Pak Imam, kami ni bauta. Kami mikir pula Pak Imam. Kami buat acar kalau. Jadi Pak Imam makan acar tu lah dia. Itu. Kan kambing tidak pacak. Misalnya kan itu. Nah, jadi boleh dengan 1 ekor kambing untuk anak laki. Kalau kemampuannya batas, yang tidak boleh, nyo mampu 2 ekor, dia potong 1 ekor. Itu tidak boleh. Itu bahasa Arab al-jadid namanya. Itu yang tidak boleh. Kalau anak perempuan, sama 1 ekor kambing. Kapan itu? Tusbahu anhu yaumas sabi'ah. Dipotong pada hari ke-7 kelahiran anak tu. Woi dah pacar Pak Ustaz, maknya masih di rumah sakit sesar. Hari ke-14. Ida pacar. Itu. Gaek lum ngetam di selatan. Hari ke-21. Woi, lah ngetam tapi TPP lum cair. Hari ke-40. Nah, kena bulan puasa. Sebelum dia balik. Inilah yang dilakukan oleh Pak Denin. Sampai balik tidak baca akikah, kasih tahu dengan anak itu. Dulu kami ni sarona, kamu belum akikah. Siapa tahu kelaknya jadi guru, jadi dokter, jadi polisi, jadi tentera, jadi pejabat. Dia boleh akikah dirinya sendiri. Boleh ya, bukan sunnah. Mengakikahkan diri sendiri itu boleh. Tapi tidak boleh pakai marhaban. Nanggung nian gendongnya. Bempat. Alang kebesak bayi RT 51. Ada tu kata kawan. Itu aja. Nah ini tentang macam mana kalau tidak ada kambing jantan Pak Ustadz. Boleh akikah dengan kambing betina tu. Ngapa orang tidak macak makai? Ngapa orang bertanya? Kambing kurban, sapi kurban itu selalu jantan. Jawabnya, betino jangankan berkurban. Ngalah aja tidak galak kata di TikTok itu tuh. Nah itu. Jadi kalau kambingnya akikahnya betino boleh. Nah ngapa orang tidak makai? Bukan tidak makai. Kambing jantan walaupun dia kurus insya Allah daging galau. Kambing betino kadang gemuk itu belum tentu daging, bisa jadi itu lemak. Gitu. Itu masalahnya. Maka betino gemuk itu tandanya banyak duit. Sering belanja sehingga makan banyak, lemak juga jadinya. Nah itu. Itu kalau kambing tino. Jadi boleh dan sah hukumnya. Selama ini kita ngomong anak lanang harus. Tidak. Dalilnya Pak Ustaz. An Hasan wal Husain kabsan. Hasan Husain itu cucung kandung Nabi. Anak Ali dan Fatimah. Hasan lanang, Husain cowok. Nah. Hasan 1 ekor. Husain 1 ekor. Mestinya 4 ekor. Tapi Rasul akikahkan dengan 2 ekor. Artinya ini dalil. Kemampuannya batas itu.
Dan tidak ada larangan hadis yang menyatakan akikah dengan kambing betina. Itu yang pertama, tentang masalah kambingnya. Pak Ustadz, di tempat kami dipeci dengan sapi. Boleh akikah dengan sapi? Boleh. Tapi tidak boleh lebih dari 7 orang anak. Anak saya 2, anak adik saya 2, anak kakak saya 3, 7 dia. Boleh itu tuh. Jangan sekeluarga tuh 99 anaknya kambing sapi siko. Aidan enggak, sudah gitu. Tuh tentang kurban. Dikiaskan dengan kurban. Setelah itu wayah luku rok suhu. Kalau dia umur 7 hari, umur 7 hari itu dipotong rambut cemarnya. Sebaiknya rambut ini ditimbang, berapa beratnya? Setengah gram. Sedekahkan emas atau uang senilai setengah gram itu. Kalau 1 juta, setengah juta. 500 itu di amplop kali boleh 10, 50, kasih fakir miskin. Itu. Bukan rambutnya ditanam di bawah pisang tembatu. Tidak ada yang cek itu tuh. Tuntunan. Biar pala dingin. Tidak ada. Kemudian yang ketiga, wayu sama, kasih nama yang baik. Nama anak pada ini baca ni besgo. Ritchie. Dibaca Ricci. Lambretta Deni. Artinya anak Deni dengan binio. Yang kedua Rifa Balkis Azzara. Kemudian Rafifa Hilya Nafiza. Sekaligus Yeyenti binti Harjum Pajri. Ma'o. Jadi boleh akikah kalau kita sudah dewasa. Hukumnya boleh. Bak kita tidak mampu, lepaskan. Gadai bak kita dengan kita sendiri mengakikahkan diri kita. Selesai urusan akikah secara syariat. Urusannya sekarang hari landa hujan. Kemudian secara hakikat. Walaupun Pak Denny sudah mengakikahkan anak ini, Ricci, Rifa, Rafifa ini tidak otomatis menjadi anak yang soleha. Hakikatnya akikah itu kembali mensahadatkan, menanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak. Sebab wal yahsalladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan di apa? Hendaklah kamu takut di belakang kamu meninggalkan anak yang lemah. Orang sekarang ini bukan lemah fisik, lemah mental. Zaman sekarang ini tidak pacak kita ngadu. Ada berapa di sosmed sekarang masuk jalur prestasi di perguruan tinggi negeri harus mundur karena tidak terbayar UKT. Nggak kamu bayar sekolah, tidak bayar, mundur, orang nunggunya, kata kawan. Kemana kita ngadu? Model itu cara kini. Kata kawan urung makan gratis ini nih. Berubah makan pagi. Orang lah terpilih. Nak ngapa gitu? Nak dijalankan tidak ndak. Orang kita lagi dilantik. Tinggal kita makan kuah, kata kawan. Itu zamannya sekarang, Pak. Orang sarjana S1, S2. Kini, Pak, mencantum gelar S1 malu gitu. Labesera S2, IAIN, UIN, lado S3-nya. Tetapi, maaf, ada orang yang S3, S2, tapi akhlaknya tidak sebanding dengan itu. Saya lahir tahun 70-an, Pak. Tidak ada mak kita yang beranak 4, 3. Tahun 70-an anak tuh 9, 12. Kadang-kadang 12 tuh hidup galau. Oh. Ngapa? Orang dulu yakin banyak anak, banyak rezeki. Orang sekarang tidak yakin. Apa beda dulu dengan sekarang? Sekarang sama. Allah yang jamin rezeki. Anak orang sekarang 2. Mati 1 tinggal. Mati 1 lagi. Sumur lah kering, keran lah macet. Apa lagi? Nah, itu. Nah ini kondisinya. Nah maka walaupun dulu mau tidak sarjana, jangankan sarjana, entah SD, entah tidak, mau dulu. Tapi angkatan tahun 70 tidak ada yang tidak pacak ngaji. Dipecut tidak pacak ngaji. Sekarang S1, S2, S3, S4
Nyo tidak sadar gara-gara banyak es ini lambeku nih. Nah ini luar biasa, Pak. Nah maka itu. Yang kedua, kondisi kita sekarang ini. Banyak yang mampu jalan-jalan ke situ, jalan-jalan ke sini. Tapi dengan tetangga tidak saling kenal. Luar biasa. Kita gotong royong bersihkan masjid. Ada kawan lalu. Mbata anjing itu. Gotong royong? Iya, kata kita. Numpang lalu. Dia CRT dengan kita. Apa ngasih rokok? Kan? Apa ngasih es? Kata, ini dah. Kita selesai gotong royong. Balik lagi. Aduh. Lah sudah. Ngajak anjing olahraga. Weh, sama dengan anjing kita pikir. Jadi dah ada. Bemalu lagi kondisi orang sekarang. Jangan sampai anak-anak seperti ini. Untuk itu yang pertama, Al-Bait Madrasatul Ula. Rumah ini pendidikan pertama. Mak saya dulu ngajar, aman dikit jangan makan di luar. Makan di dalam. Kelak kawan nak minta, tidak pacak berbagi. Yang kedua, aman makan jangan berima. Ngapa? Karena ngetam tu setahun yang akan datang. Walaupun padi di tengkiang masih ada. Mak buang nasi basi itu pakai ucap. Kur semangat. Kata mak dulu. Maranian. Orang sekarang bukan ini pesanan-pesanan tidak ada. Pesta model ini berember-ember buang nasi. Ngambil sepiring dimakan 2 sendok. Taruh itu pandir namanya. Tidak lemak Pak Ustaz. Bukan tidak lemak. Kita jabau. Gulai 7 macam. Diambil galau. Lah tidak lemak lah. Ada gulai bening. Ada gulai sop. Ada gulai pindang. Ada gulai tempuyak, ada bau lemak tu. Ama dicampur kelak. Tidak lemak rasanya. Aku senang galau. Antrian 4 kali. Tidak apa-apa daripada membuang. Jangan. Mubazir. Innal mubazirin ikhwanus sayatin. Itu diajarkan kepada anak. Jangan galak buang nasi. Habiskan di piring, jangan disisa. Kata Nabi, kita tidak tahu butir mana yang barokah. Yang di jari, dijilat. Ya Pak Ustaz, alang kejijio. Yang jijik itu jilat jari jemur. Menjilat jari dewek. Tidak ada jijik. Justru kita jijik ni makan yang bersendok. Pas nak makan, sendok habis. Nah, katan nyelup di situ. Nah, siapa ngulum sendok tadi tidak tahu. Kita lagi ngulumnya. Tapi kalau jari kita tu lah. Jadi jangan kita galak terbalik-balik dunia ni. Nah, maka kalau pendidikan di rumah, kalau maknya galak carut, anak tu pacak melapar. Kalau mbaknya bersetan-setan, anak tu ngerti. Tapi kalau tiap balik bapaknya Assalamualaikum, insya Allah ngerti salam. Yang berikutnya, jangan dibalik. Akikah ini syariatnya sunnah. Yang wajib itu macam mana solat 5 waktu. Jadi jangan sampai mbaknya tidak solat, tapi akikahnya dijalankan. Baik, itu yang perlu kita ajarkan kepada anak kita. Nah, yang berikutnya, kalau tidak pas, perlu dimarahi. Saya pernah Pak jalan-jalan ke pesta malam di Bengkulu lah, di kota Bengkulu, arah ke Semakul itu, arah ke Padang Kemiling. Jadi jam habis Isya tuh keluar maknya tuh, pergi dari sini, bukan kebun binatang ini. Berjalan ke pelan. Dari tadi main game anjing-anjing, babi-babi, anak tuh Bu kirim darah anjing, anjing, ini anjing ini. Anak sekarang tuh manggil kawannya, Pak anjing-anjing. Tunggu anjing, cepet dikit anjing. Amun kita tahu, jangan berkawan dengan itu. Pergi kau. Kau ngecek ini anjing, berarti aku ini anjing. Orang sekarang manggil kawan itu anjing. Ini kan tidak ada cara yang model itu. Gara-gara apa? Tontonan galau. Nengok di mana-mana model itu. Tapi kalau kita tidak peduli dengan seperti ini, supaya dia jeru. Sekarang kepekaan kita nyaris tidak ada lagi, Pak. Bukan anak itu tidak ada ditegur mak baknya. Anak-anak tiap Jumat tuh banyak di masjid. Kadang-kadang itu jamaah kiriman, Pak. Apa jamaah kiriman? Mak baknya tidak ke masjid, anaknya ke masjid. Itu jamaah kiriman namanya. Ribut tegalauan. Jangan pengurus masjid ngomong, kamu nih tiap orang semayang Jumat ribut. Orang nak dengar khutbah, kamu mekak, suara sebesar idak. Tahu tak kamu di masjid? Balik kelak ngaduan tu. Pacak kita diandun baknya. Aku nak klarifikasi diri yang marahan aku.
bukan marah, nengul. Sama baik. Namanya budak kecil. Lau, kata kita. Nyeribut. Bukan anakku surang. Gilonya menyeribut surang. Tidak orang ditegur sekarang ni, Pak. Padahal yang model itu, kalau tidak sanggup menyuruh anak ke masjid, jangan disuruh. Sebab dosanya kepada bapaknya. Masjid itu nak tempat orang sholat. Kalau kamu ribut, dosanya bukan ke kamu. Dengan kami. Ikuti dengan tenang. Jangan ngobrol. Itu mestinya. Sebab kalau kita ngomong model ini, kebilo ngajar anak ke masjid, boleh ngajar anak ke masjid, tapi tidak boleh dilepas begitu saja supaya orang paham. Ada yang serius tidak dengar khutbah tu. Ada yang khotibnya tu tidak pakai konsep baca khutbah tu, pakai garis besar bagi besar. Kalau ributnya tu tidak nyambung. Ini generasi yang sekarang ini. Maka hakikat akikah ini, macam mana menjadi anak ni soleh, tidak segampang, tidak selesai dengan urusan akikah saja. Lebih daripada itu adalah penanaman moral masyarakat, berkawan jangan pilih-pilih, makan harus banyak bersyukur. Tidak boleh makan itu sambil berdiri, makan harus jongkok. Dulu 7 beradik, telur sebuah itu belah 7 cukup. Sekarang HP nak sutiak surang, mabuk ni yang gitu. Luar biasa. Empai oe lah ngerti dia HP. Siapa yang salah? Mak-maknya untuk hal yang demikian. Terakhir, mudah-mudahan terlepas kita mampu mengakikahkan anak kita atau tidak, ini syariat sunnah. Mari dengan hidup di komplek ini jarang berkumpul adik-beradik. Itulah persaudaraan yang sesungguhnya. Ada orang yang sedarah sedaging, tapi kadang-kadang seperti tidak saling kenal mengenal. Tapi ada yang lain suku lain, bahasa lain daerah, lebih dari adik-beradik. Semata-mata itu Allah himpun kita di sisi Allah. Allah memang menciptakan min zakan wal unsa, dari laki-laki dan perempuan. Allah jadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Li ta'arafu. Saling kenal mengenal. Siapa yang terbaik di antara kita? Bukan yang kaya, bukan yang pejabat tinggi, bukan yang rumah mewah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia adalah orang yang bertakwa di sisi Allah. Apa itu takwa? Takut sama yang tua. Itu. Begini satu itulah. Demikian Bapak Ibu, takwa itu taat patuh kepada Allah. Jangan dimain-mainkan, berdosa pula. Mohon maaf karena cuaca kita agak ngeri-ngeri sedap gitu nih. Kelak nambah kuah gula kita. Saya pikir itu, mari kita sudahi dengan sama-sama berdoa. Ala hazihin niyat wa kullu niyatin salih.